warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan coaching untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Laila Tubadia, bertindak sebagai supervisor. Saya dari SDN Kolam Lorolina. Saya Kuku Fadliati Soliha dari SMAN 2 Malang, bertindak sebagai coach. Dan saya Agus Setiawan dari SMP Negeri 8 Malang yang akan bertindak sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Buku, apa kabarnya? Semuanya tampak senang sekali Buku hari ini ya. Iya, mulailah. Alhamdulillah, kabar saya baik. Iya, saya terlihat senang sekali. Wah, iya Bu, saya hari ini senang sekali karena saya akan melaksanakan praktek coaching. Iya, baik Buku, memang untuk melaksanakan praktek coaching itu perasaan kita harus senang Buku. Nah Buku, di sini sebelum melaksanakan coaching saya ingin menyampaikan kegiatan kita hari ini ya Bu. Iya, mulailah, silakan. Baik, dalam pertemuan kita hari ini saya ingin menyampaikan bahwa pada kegiatan coaching ini saya ingin mengamati buku-buku. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir. Di sini saya tidak akan menilai buku-buku. Saya hanya ingin menggali dari kegiatan coaching yang dilakukan buku nantinya. Oh, baiklah, mulailah. Nah, buku bagian mana dari buku yang ingin saya amati? Mungkin dari bagian percakapan coaching yang menggunakan alur theta Bu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan rasa. Baik. Untuk kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi inti dari coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Baik, Ibu. Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, mana yang ingin Ibu kembangkan? Semuanya penting ya Bu ya, tapi sesuai dengan kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, baik. Nah, menurut buku ini, indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan yang Ibu harapkan itu apa ya? Apa ya Bu ya? Mungkin gini, saya dapat menggali ide-ide dari Pak Agus sebagai coaching ya. Kemudian saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kreatif yang dapat mengarahkan Pak Agus untuk menemukan strategi-strategi dan solusi dari permasalahan yang Pak Agus hadapi. Bagus sekali Bu. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melaksanakan coaching dengan Pak Agus sebagai coach ya. Iya Bu, terima kasih. Buku selamat pagi. Assalamualaikum Pak Agus, selamat pagi. Wah, Pak Agus sepertinya sedang bersedih ya. Kalau dari raut wajahnya itu ada sesuatu yang ingin disampaikan seperti itu. Iya Bu, terlihat sekali ya Bu kalau saya sedang bersedih ya. Iya, Iya nih Bu, saya itu sebenarnya ingin berbagi keresahan dalam pembelajaran yang saya alami Bu. Saya itu punya masalah sama keterampilan menghitung anak kelas 10A Bu, yang menurut saya itu sangat kurang. Wah, Pak Agus ini biasanya berbagi cerita, berbagi kue, berbagi makanan. Ini malah berbagi keresahan ya. Baik. Oh begitu ya Pak Agus. Ternyata masalah anak-anak kelas 10A yang menurut Pak Agus itu kurang sekali memiliki keterampilan dasar menghitung yang sangat kurang ya. Ya benar sekali Bu, itu sebenarnya begini Bu, saya ini ingin membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dasar menghitung begitu Bu, yang sebenarnya itu sudah diajarkan di jenjang sebelumnya. Kan Ibu juga tahu mereka itu belajar matematika harusnya sudah paham di jenjang sebelumnya, di jenjang SD atau SMP, sehingga mereka itu lebih mudah menerapkannya dalam materi pembelajaran bilangan berpangkat ataupun eksponensial begitu Bu. Oke, nah jadi harapannya Pak Agus dari percakapan hari ini, Pak Agus dapat membantu anak-anak ini meningkatkan keterampilan dasar menghitung perpangkatan dalam materi pembelajaran eksponen. Seperti itu ya Pak ya. Nah, keterampilan dasar menghitung perpangkatan yang bagaimana yang dimiliki anak kelas 10A saat ini Pak Agus? Ya, jadi begini Bu, kondisinya kan kita tahu semua ya Bu ya, anak-anak itu sekarang berada di era pasca pandemi.
pembelajaran matematika itu juga menjadi tantangan tersendiri Bu buat saya. Kenapa? Karena entah ini salah siapa begitu ya Bu ya, karena keterampilan dasar menghitung pada saat masa pandemi ini anak-anak itu sangat kurang sekali Bu. Tidak mungkin kan saya menyalahkan guru di jenjang sebelumnya, padahal keterampilan dasar menghitung itu adalah sebuah dasar ataupun tanggung jawab bagi guru sebelum di SMA, guru mereka ketika jenjang SMP ataupun SD. Kalau di SMA itu kan tinggal pengaplikasiannya saja begitu Bu, terutama di materi awal ini yaitu bilangan per pangkat. Ekspektasi saya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada, tidak sesuai dengan realitanya begitu Bu. Memangnya kira-kira menurut Pak Agus ekspektasi Pak Agus seperti apa ya terhadap keterampilan dasar menghitung anak-anak ini? Ya kalau ekspektasi saya sih ini Bu, anak-anak itu tinggal mengaplikasi saja di materi perpangkatan ini ya Bu ya, tapi makanya ini cerita ya Bu ya, lihat ya, 2 pangkat 5 itu mereka masih salah konsep Bu. Mereka masih menjawab 2 pangkat 5 itu sama dengan 10. Nah itu kan mereka mengalihkan ternyata 2 pangkat 5 mereka kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah ini kan harusnya dipelajari ketika di SD ataupun juga dipelajari ketika di SMP mereka itu Bu. Oh begitu ya Pak, jadi anak-anak ini ternyata salah konsep ya. Sekali Bu. 2 pangkat 5 itu harusnya berapa Pak? 2 pangkat 5? 32 Oh 32, ya, tapi ternyata mereka menjawab justru dikalikan Iya, 2 sekali, kali Bu. 5. Oh ini saya baru tahu. Iya. Jadi menurut Pak Agus anak-anak salah konsep. Nah Pak Agus apakah sudah mengidentifikasi kira-kira penyebab dari kesalahan konsep tersebut? Begini Bu, mungkin ini analisis dasar saya ya Bu ya. Saya itu mungkin menganggap kalau salah satu akibat dari pandemi Bu. Jadi mereka berpikiran seperti itu adalah akibat dari pandemi ini Bu. Kan mereka ini adalah generasi pandemi. Kita tahu sendiri Bu, dari SD kemudian lulus SMP dan sekarang mereka masuk ke SMA. Jadi Ibu tahu sendiri kan, terutama bagaimana pembelajaran daring itu membuat sampai bisa lost learning gap gitu Ibu. Saya. Oh iya Pak. Jadi menurut Pak Agus salah satunya karena dampak pandemi ya. Ya, begitu benar, kira-kira. betul. Nah selain dari dampak pandemi Pak, kira-kira apa lagi ya penyebabnya sampai anak-anak salah konsep dasar menghitung seperti itu? Ya Bu, kalau menurut saya selain dari pandemi sendiri itu mungkin ada keterampilan Bu, keterampilan dasar menghitung anak-anak yang sangat kurang, terutama dalam mengerjakan soal latihan yang membutuhkan penalaran Bu. Jadi seperti soal-soal pemecahan masalah itu juga masih kurang, sehingga mereka kurang terampil dalam menyelesaikan permasalahan ataupun soal-soal yang berhubungan dengan membutuhkan keterampilan dasar yang tinggi begitu Ibu. Oh jadi menurut Pak Agus anak-anak ini kurang sekali latihan ya, terutama mengerjakan soal-soal pemecahan masalah begitu ya. Nah, lalu menurut Pak Agus kira-kira bagaimana mereka dapat meningkatkan keterampilan dasar menghitung khususnya perpangkatan ini Pak Agus? Oke Bu, mungkin kalau dari saya itu saya sudah memberikan jenis latihan soal Bu untuk meningkatkan ataupun mengasah keterampilan dasar matematika anak-anak, terutama dalam pemecahan masalah. Jadi saya sudah memberikan latihan soal yang bervariasi. Baik Pak Agus, menurut Bapak sudah memberikan latihan soal untuk mengasah keterampilan dasar menghitung anak-anak soal pemecahan masalah. Nah, apakah Pak Agus pernah berpikir ataupun menelaah berkaitan soal-soal yang telah diberikan oleh Pak Agus kepada anak-anak? Apakah soalnya sudah bervariatif misalkan atau sesuai dengan minat anak-anak seperti itu? Nah ini Bu, sepertinya yang saya itu masih kurang Bu. Jadi saya belum memberikan seperti yang disampaikan oleh buku-buku tadi. Saya kurang mempertimbangkan Bu selama ini tentang variasi soal dan minat siswa dalam mengerjakan soal, sehingga anak-anak maunya saya itu tertarik untuk menyelesaikan ataupun menjawab soal yang saya berikan. Jadi saya masih kurang untuk memberikan variasi soal-soal yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pak Agus belum mempertimbangkan variasi soal dan minat siswa dalam mengerjakan soal, sehingga anak-anak dapat tertarik dan tertantang ya Pak ya untuk menjawab soal yang diberikan. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, rencana Pak Agus kira-kira setelah itu apa ya? Ya mungkin
rencana saya, ya Bu, rencana saya yang pertama itu mungkin akan mempertimbangkan variasi soal yang akan saya berikan. Selain itu mungkin saya akan juga memanfaatkan teknologi untuk mengemas soal tersebut menjadi menarik. Misalnya saya akan memakai aplikasi GeoGebra, kemudian akan memakai juga Mathfun ataupun aplikasi matematika yang menarik Bu lainnya agar anak-anak itu tertantang untuk mengerjakan soal. Nah mungkin selain itu saya juga akan mengupgrade ya Bu, akan mengupgrade kemampuan ataupun pengetahuan saya berkaitan tentang cara mengajar yang menyenangkan Bu, agar siswa itu lebih termotivasi, lebih tertantang dalam pembelajaran saya, terutama dalam pengerjaan soal gitu. Baiklah Pak Agus, menarik sekali, sangat luar biasa ya Pak Agus ini. Nah, tadi Pak Agus sudah menyampaikan rencana berkaitan dengan peningkatan keterampilan dasar menghitung siswa dalam pembelajaran matematika seperti variasi soal, kemudian mengupgrade diri ya, kemudian mengupgrade pengetahuan juga tentang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa. Nah, dari beberapa rencana itu tadi Pak Agus, kira-kira yang mau dilaksanakan terlebih dahulu apa ya Pak ya? Ya mungkin ini Bu, langkah awalnya yang paling urgent gitu Bu ya, kalau menurut saya yaitu tentang mengupgrade pengetahuan saya Bu, terutama berkaitan dengan cara mengajar yang menyenangkan. Mengapa itu penting saya lakukan? Karena menurut saya itu adalah langkah awal ataupun apa ya Bu ya, menjadi bekal, langkah awal ataupun bekal saya dalam langkah selanjutnya. Oke, itu menurut saya langkah awal yang sangat bagus sekali Pak Agus ya. Jadi mengupgrade ilmu pengetahuan Pak Agus, karena sebelum kita memberikan dampak ke orang lain ya, jadi kita harus berdampak dulu pada diri kita sendiri. Nah, dari rencana yang sudah Pak Agus susun, kira-kira berapa lama ya target pelaksanaannya? Kurang lebih 2 mingguan Bu. Jadi kurang lebih 2 mingguan ini akan saya lakukan untuk mengupgrade pengetahuan, mungkin dengan cara saya mencari tutorial di YouTube, dan juga saya akan mencari soal-soal yang variatif, dan mungkin akan belajar tentang penggunaan aplikasi online yang menarik dalam pembelajaran saya gitu Bu. Oke. Kurang lebih 2 minggu ya Pak ya. Jadi mulai dari mengupgrade pengetahuan dengan tutorial di YouTube, pemilihan soal yang variatif, dan penggunaan aplikasi online dalam pembelajaran. Jadi selain itu siapa yang menurut Pak Agus ini dapat membantu untuk melaksanakan rencana yang sudah Bapak utarakan tadi? Ya mungkin yang bisa membantu adalah teman MGMPS saya Bu. Kenapa saya memilih teman MGMPS? Mungkin karena beliau-beliau ini adalah teman seperjuangan, senasib seperjuangan yang ada di dalam sekolah, sehingga saya kalau mau curhat itu beliau-beliau ini mungkin lebih paham. Nah kemudian saya akan meminta bantuan teman MGMPS juga Bu, ke Bu Sylvia, karena beliau itu menurut saya paham ataupun yang sudah mampu gitu ya, sudah ahli dalam penyusunan soal-soal variatif, dan tentunya juga karena saya ingin mengembangkan tentang teknologi pembelajaran, pembelajaran yang menyenangkan gitu dengan aplikasi online, mungkin saya akan minta bantuan Pak Duri Bu, karena beliau juga ahlinya. Jadi beliau juga sudah punya karya banyak tentang memanfaatkan ataupun teknologi pembelajaran begitu. Mungkin saya akan minta bantuan ke beliau-beliau tersebut. Oke, jadi yang dapat membantu menurut Pak Agus adalah teman MGMPS. Di sini ada Bu Sylvie dan Pak Duri ya, yang betul. memang kita tahu punya kredibilitas di bidangnya masing-masing. Ya, betul. Nah, bagaimana tindak lanjut untuk kegiatan kita hari ini ya Pak ya? Begini Bu, kalau bisa kita bertemu 2 minggu lagi Bu, 1 minggu lagi gitu ya Bu ya, bolehkah kita bertemu 1 minggu lagi? Nanti akan saya ceritakan ataupun saya sampaikan progres dari kita ketemuan hari ini. Boleh ya Bu ya kita? Boleh sekali Pak. Saya tunggu kabar bahagianya ya Pak ya. Dalam waktu 1 minggu itu, apakah ada perubahan konsep dari mereka? Apakah tetap 2 pangkat 5-nya 10 atau sudah berubah, sudah menemukan jawabannya? Ya, begitu Bu. Baik Bu, terima kasih Bu ya, karena setelah ini saya ada jam mengajar lagi. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya ya Bu, hari ini sudah mendengarkan keluh kesah saya. Pasti akan saya coba saran-sarannya dari Bu. Ya, saya akan mencoba yang terbaik untuk anak-anak di kelas Bu. Terima kasih Bu, saya izin pamit dulu. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Semangat ya. Semangat selalu Bu.
coaching Bu? Alhamdulillah ya Bu Laika, perasaan saya senang sekali bisa berbagi dengan Pak Agus. Saya dapat membantu Pak Agus menggali ide dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Agus. Meski tadi sempat sedikit saya ingin memberikan solusi ya Bu ya, tapi saya tahan begitu. Iya, nah itu juga sesuai Bu dengan hasil pengamatan saya. Tetapi Ibu langsung dapat mengarahkan kembali kepada topik dari Pak Agus sendiri. Nah, berdasarkan hasil pengamatan saya itu ya Bu Buku sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ibu juga sudah dapat menggali ide dari Pak Agus sebagai coaching. Hanya saja tadi sempat ingin memberikan ide begitu ya Bu ya? Iya Bu Laila. Iya, baik. Menurut bukuku nih, jika skala 1 sampai 10, performa Ibu tadi ada pada skala berapa ya Bu? 9 ya Bu mungkin, karena tadi saya terbersit memang ingin memberikan solusi, karena kalau dari percakapan coaching ini memang memberikan solusi itu sepertinya agak menjebak seperti itu ya Bu ya. Benar itu Bu. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu tingkatkan untuk kegiatan coaching selanjutnya? Nah, yang jelas saya ingin meningkatkan kompetensi Bu, terutama menggali pertanyaan. Tadi saya sempat menyampaikan untuk menggali pertanyaan, tapi ternyata pada sesi coaching saya belum berhasil untuk berhasil mengarahkan, tetapi masih sedikit ingin memberikan solusi. Nah, seperti itu. Ya, nah, mungkin Ibu sudah memiliki bayangan untuk apa yang ingin Ibu lakukan selanjutnya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi,